Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini. Sebelum mengikuti kegiatan pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Warni. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Baiklah, Ibu akan menyapa kalian yang ada di rumah. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang tata krama. Setelah mempelajari materi tata krama, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan pengertian tentang tata krama. Yang kedua, menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tata krama? Tata krama terdiri atas dua kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Tata krama atau sopan santun, atau sering disebut etiket, telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kalian masih kanak-kanak, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan mengucapkannya terima kasih. Orang tua kalian melatih kalian cara makan, cara minum, cara menyapa, cara memberi hormat, dan cara berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku kalian menjadi suatu kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas, sehingga tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama berkenalan. Pada saat berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan sambil main-main. Yang kedua, tata krama bertamu. Pada saat bertamu, hendaklah buat janji terlebih dahulu dan datanglah tepat waktu. Yang ketiga, tata krama berbicara. Pada saat berbicara, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, perhatikan kalian berbicara dengan siapa. Yang keempat, tata cara berpenampilan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan, pakai dasi dan pakai ban pinggang. Pada waktu berolahraga, pakailah pakaian olahraga. Dan yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Yang kedua, tata cara berjalan bersama. Jika kalian berjalan bersama ada laki-laki dan perempuan, maka laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria, maka pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Sedangkan kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanita ada di tengah-tengahnya. Jadi laki-lakinya melindungi wanita. Yang ketiga, tata cara makan. Pada saat makan dan minum dengan tidak bersuara. Artinya pada saat makan tidak boleh bersuara. Jadi menggunakan alat-alat makan jangan sampai berbunyi. Yang kedua, jika batuk pada waktu makan, ditutupi mulutnya dengan tangan. Yang ketiga, berdoalah sebelum makan. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Sopan berkendara jika di jalan raya. Kalian selaku siswa maka harus mempunyai tata krama siswa di sekolah. Anak-anakku, jika kalian sampai di sekolah, maka bersihkanlah dahulu sepatumu sebelum masuk ke kelas. Ketika masuk kelas, bukalah pintu dengan lembut. Ketuklah dengan penuh sopan santun. Tentu saja kita tidak boleh lupa untuk mengucapkan salam kepada semua teman yang ada di dalam kelas. Tegurlah mereka dengan bagaimana kabarmu pagi ini. Sungguh itu merupakan gambaran seorang siswa yang sangat akrab dengan temannya. Saling menyayangi, saling menghormati, dan terjalin ikatan silaturahmi yang kuat. Begitu juga jika bertemu dengan gurumu. Maka berjabatlah tangan dengan gurumu dengan sopan dan kemudian menjaga. Sungguh ini merupakan gambaran siswa yang berakhlak mulia. Macam-macam tata krama di sekolah. Yang pertama, tata krama bergaul dengan guru dan siswa. Yang kedua, tata krama berpakaian dan berhias. Yang ketiga, tata krama belajar.
Tata krama bergaul. Tata krama bergaul dengan guru. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah berbicara sopan terhadap guru. Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan guru. Dan yang keempat, tidak memanggil atau meminta suatu guru pada arah yang dari belakang. Kelima, tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk. Keenam, tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Yang ketujuh, bila dipanggil oleh guru maka harus segera menyahut dan mendatangi guru. Kedelapan, tidak boleh memasuki ruang guru atau berkerumun di meja guru jika tidak ada berkepentingan atau dipanggil oleh guru. Kesembilan, tidak boleh mengambil di ruang guru tanpa izin guru. Kesepuluh, tidak boleh merendahkan atau mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Ke-11, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Ke-12, tidak boleh meludah atau buang gas di depan guru. Ke-13, tidak menjelek-jelekkan guru di depan orang tua, masyarakat, atau lainnya. Ke-14, bersalaman dengan guru bila sesama jenis. Jika berbeda jenis juga dilarang oleh agama. Yang kedua, tata krama bergaul dengan sama teman. Yang harus diperhatikan adalah menghormati kakak kelas, menyayangi adik kelas, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman. Ketiga, saling menolong. Keempat, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Kelima, senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Keenam, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman. Ketujuh, tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Kedelapan, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Kesembilan, tidak berburuk sangka terhadap teman. Kesepuluh, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Ke-11, tidak menyebarkan rahasia atau aib teman kepada orang lain. Tata krama berpakaian dan berhias. Berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Menjaga aurat terhadap guru dan sesama siswa. Siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, atau anting. Yang keempat, siswa tidak boleh bersolek, berdandan, atau memakai parfum yang berlebihan. Yang kelima, siswa tidak boleh memakai tato atau tato permanen atau buat tato-tatoan. Yang keenam, siswa tidak boleh menulis, mencoret-coret, atau mewarnai pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Dan yang terakhir, siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam pelajaran olahraga. Tata krama belajar. Dalam belajar, siswa harus memahami kelas sebelum guru masuk kelas, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis dan laporan tulis, hadir di kelas pada waktunya, tidak ribut dan berisik dan membuat gaduh pada saat jam belajar, meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung, tidak menentang pendapat guru secara emosional, diam memperhatikan saat guru berbicara. Yang terakhir, pada permulaan pelajaran pertama dan sudah pelajaran berakhir, peserta didik berdoa. Selanjutnya, selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas atau wakilnya dapat bersangkutan mengingatkan guru yang berhalangan tersebut. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah, harus ada surat izin atau pemberitahuan. Tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Apa saja yang akan diberikan jika siswa melanggar tata tertib atau tata krama sekolah? Yang pertama, siswa yang tidak mentaati tata krama atau kadang dianggap kurang sopan maka sanksi yang akan diberikan antara lain peringatan secara lisan atau teguran, peringatan secara lisan atau teguran, peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan tembusan kepada orang tua atau wali peserta didik, panggilan orang tua, tidak boleh mengikuti pelajaran sama orang tua atau diskorsing. Yang terakhir, dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Demikian penjelasan tentang tata krama. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan pada kalian semua bahwa jadilah anak-anak yang pintar, cerdas, berkarakter baik, serta berbudi luhur. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.